Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut dulu. Apa yang kemarin tinggal apa itu? Impres current itu. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Siapa namanya? Lintang Pak. Ya, silakan. Masih belum kelihatan ya? Belum terlihat ya ini ya? Belum Pak, di saya Pak. Dimatiin dulu aja Lintang, terus kemudian diulangi lagi. Permisi Pak, biar saya yang backup Pak untuk share screen. Siapa yang mau sharing? Gustiana Pak. Iya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini untuk Impress Current Cathodic Protection. Dari datanya didapatkan average soil resistivity-nya 2000 ohm cm, kemudian efektivitas coatingnya untuk 15 tahun di 2500 ohm per square foot, kemudian untuk pipanya itu diameternya 6 inci dan panjangnya 6.800 feet dan desainnya bertahan hingga 15 tahun. Untuk desainnya arusnya itu 2 mA per square foot of bare pipe-nya.
Kemudian coating efisiensinya 90% dan the pipeline-nya harus di-isolate from the pump house. Kemudian HSCBCI-nya digunakan untuk carbonaceous backfill. Kemudian pipanya will be coated with hot applied coal tar before instalasi. Kemudian anodanya di exit sebanyak 2 ohm. Voltasenya 120 per 240 dan current requirement-nya dengan 2,36 ampere dan di cathodic protection-nya. Lanjut. Untuk perhitungannya yang pertama menghitung pipe areanya dengan L dikali P dikali diameter, yaitu 6.800 dikali P dikali 6 per 12. Per 12 ini karena dari inci diganti ke feet jadinya 1/12 sehingga jadi 10,681. Kemudian dicek dari requirement-nya, arusnya itu yaitu A dikali I dikali 1 dikurangi coating efisiensinya sehingga 10.681 dikali 2 dikali 1 dikurangi 0,9 dari 90% coating efisiennya sehingga didapatkan 2136 mA. Kemudian memilih anodanya dari literatur yang sudah ada di high silicon di literaturnya dengan memilih di 60 pound anode dengan 2,8 square foot areanya. Kemudian dihitung jumlah anodanya dengan arus dibagi A1 dikali I1 yaitu 2360 per 28 dikali 1000. Dengan 1000 itu dia kerapatan arus maksimum yang disarankan untuk anodanya sehingga didapatkan 0,84 anoda. Lanjut. Kemudian yang kelima menghitung jumlah anoda yang kedua dengan L dikali I per 1000 kali beratnya, yaitu L itu 15 tahun dikali 2360 ampere per 1000 dikali 60 pound per anodnya menghasilkan 0,59 anoda. Untuk yang keenam menghitung jumlah anodanya dengan hambatannya, yaitu RA sama dengan Rho K per Ln ditambah Rho P per S dikali N, sehingga didapatkan 2,75 yaitu sama dengan 3 anoda. Kemudian langkah selanjutnya memilih anoda yang akan digunakan, yaitu dengan memilih jumlah anoda yang paling besar, yaitu 3 anoda yang setara dengan 1,86 ohm. Kemudian memilih area untuk anodanya yang paling dekat yaitu 100 feet di pipeline-nya. Lanjut. Kemudian menghitung anodanya di ground bed resistance-nya, yaitu RA sama dengan Rho K per Ln plus Rho P per S sama dengan 1,46 dan menghitung hambatan W-nya yaitu 0,0159 ohm per 100 feet kali 500
didapatkan 0,0795. Untuk RC-nya itu R per N ya. Jadi 2.500 per 11,8 didapatkan 0,212. Dan setelah didapatkan RA, RW, dan RC, ditambahkan ketiganya sehingga didapatkan 1,75. Dan yang terakhir menghitung volume reknya dengan I kali RT kali 150% sehingga didapatkan 6,2 VREC. Lanjut. Selanjutnya ada heating distribution. Jadi heating distribution system ini adalah salah satu contoh untuk impress current selain yang sebelumnya tadi. Bisa di next. Nah, untuk desain datanya ini ada yang pertama ada diketahui resistivitas tanahnya rata-rata 1000 ohm cm. Kemudian yang kedua, desain ini memiliki efisiensi pelapisan 80% based on experience. Dan yang ketiga, desain ini untuk 4 mA per square foot of bare metal heating conduit. Kemudian yang keempat, diketahui ground bed resistensinya tidak boleh melebihi 1,5 ohm. Kemudian yang kelima, anoda grafitnya itu harus dipasang with carbonaceous backfill. Yang keenam, desain ini untuk 15 tahun, selama 15 tahun. Kemudian sambungan insulasi ini harus disediakan baik pada saluran uap dan kondensat. Yang ke-8, saluran ini harus diikat pada logam bersama-sama dengan logam. Kemudian yang ke-9, semua saluran ini tuh dilapisi, will be pre-coated, dilapisi di dalam pabrik dan tidak akan dicek pada hari libur. Kemudian yang ke-10, daya listrik satu fasa ini tersedia yakni 120 per 240 volt AC. Untuk perhitungannya sendiri, yang pertama menghitung total outside area dari conduitnya ini. Terlihat dari tabel 51 ini diketahui conduit size-nya ada 14, 12, dan 10 inci. Kemudian ada conduit length-nya dalam feet. Kemudian untuk conduit areanya itu sama seperti kemarin, dicari dengan cara keliling lingkaran dari 2 PR atau PD. D-nya itu dari outside diameter yang diketahui dari tabel pipa. Bila diketahui conduit size-nya itu dalam in. Jadi misalnya 14 in itu berapa, outside diameternya itu berapa. Kemudian dikali dengan P. Terus di tabelnya itu biasanya dalam bentuk inci, jadi harus diubah dalam satuan feet terlebih dahulu. Kemudian untuk conduit areanya itu didapat dari perkalian conduit length dengan conduit area dengan satuan square feet per linear feet itu. Kemudian dijumlah yang conduit area di kolom keempat itu didapat 13.768. Bisa di next. Kemudian pada tabel 52 ini untuk dimensi for finding condensate return conduit area. Jadi di sini didapat total area untuk kondensatnya itu sebesar 7.713 dan total outside area itu penjumlahan dari yang sebelumnya ditambah ini didapat 21.481. Kemudian yang kedua itu mencari area of bare
untuk atau decalic protected selama based on 80% coating efisiensi. Itu caranya dari total area yang telah diketahui dihitung tadi dikali dengan 0,2. 0,2 ini 1 dikurangi dengan 80%. Didapat 4.296 square feet. Kemudian yang ketiga, mencari arus maksimum yang dibutuhkan based on 4 mA per square foot of bare metal. Jadi untuk perhitungannya dari A yang telah didapat di poin nomor 2 dikali dengan 4 mA. Didapat I-nya itu 17.184 mA atau 17,2 ampere. Bisa di next. Selanjutnya ada menghitung berat maksimum anoda yang dibutuhkan untuk 15 tahun. Di mana diketahui ada anoda grafitnya ini digunakan dengan average deterioration rate for grafitnya 2 pound per ampere year. Kemudian untuk mencarinya ini menggunakan perumusan W sama dengan YSI dibagi E, di mana Y-nya ini adalah 15 tahun dan S-nya adalah 2 pound per ampere year. Untuk I-nya sendiri didapat dari yang sebelumnya 17,2 ampere dengan efisiensinya 0,5. Kemudian dimasukkan ke perumusan, didapat untuk maksimum berat anodanya sebesar 1032 pound. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada ground bed design. Ini diketahui untuk anoda size-nya ini adalah 3 kali 60 dengan backfield-nya itu 10 kali 84 dan beratnya 25 pound per knot unit. Kemudian dicari resistansinya untuk single anoda dengan perumusan RV sama dengan P kali K dibagi L, di mana P-nya itu 1000 ohm cm dengan L-nya 7 feet dan K-nya 0,0167 dari manufacturer's data. Kemudian diperoleh RV-nya itu sebesar 2,39 ohm. Kemudian dari situ dihitung number of anoda yang dibutuhkannya. Kemudian dicari menggunakan perumusan N sama dengan 1032. 1032 itu didapat dari data dari berat anoda yang dibutuhkan, yaitu sebesar 1032 pound dibagi 25. 25 itu dari berat yang poin nomor 1 itu weight is 25 pound per knot unit sama dengan 41,3 atau sebanyak 41 anoda. Bisa di next. Kemudian ada anode distribution. Ini conduit area di section 1 sampai 6 itu terlihat pada tabel 53 ini. Kemudian untuk mencari area conduit yang diproteksi itu dengan cara 21481 itu dari yang perhitungannya awal itu dibagi 41 anoda. Didapat untuk A-nya sebesar 524 square feet per anoda. Kemudian dari situ dihitung untuk number of anodanya seperti pada tabel 54. Kemudian yang poin yang D ini ada keterangan rectifier location. Jadi locate the rectifier in front of the administration building as figure. Seperti terlihat pada gambar 52 yang awal tadi.
Ya, jadi sekian dari kami. Terima kasih. Oke, ya kita langsung bahas ke apa itu namanya EAS kalian ya. Jadi materinya nanti ada berkaitan dengan desain ini pasti ya. Jadi nanti ada dua desain apa berkaitan dengan sakrifisial, yang kedua adalah impress current. Nah, itu nanti ini nanti sifatnya open ya, silakan ya. Waktunya juga sedemikian ya, 2,5 jam ya, saya kira cukup itu. Jadi sekarang kalian sudah mulai membuatan template-nya Excel itu supaya nggak lama-lama nanti ya. Saya kira itu. Ada yang mau tanyakan dulu untuk apa namanya? Untuk apa itu namanya? Untuk EAS-nya. Mungkin ini Pak, kalau seandainya ada yang classroom-nya sedang sinyalnya lemot, apakah dikirimkan ke email atau tetap di classroom saja? Sama apakah ada format nama untuk EAS-nya? Ya, gampang. Nah itu ya. Jadi usahakan on time ya. Jadi nanti dikirimkan by email dulu ya. Nanti kalau sudah normal ya dikirimkan lewat My ITS Classroom. Ya. Sudah paham? Baik Pak. Iya Pak, untuk kode presensi hari ini apakah sudah ada? Ya, nanti saya absenkan aja itu. Untuk format nama, bebaskah Pak atau ada ketentuan format nama? Ya, nah, seperti biasa ya, NRP dan apa nama kalian itu sudah cukup. Nah. Kalau kalian nambahkan apa lampiran-lampiran Excel dan seterusnya, silakan ya. Spreadsheet yang kalian apa itu gunakan untuk menghitung itu. Cukup jelas, Stella? Cukup jelas Pak. Permisi Pak, mau tanya lagi. Apakah untuk pengumpulan tetap dalam Word atau PDF Pak? Ya, misalkan dalam Word ya. Baik Pak, terima kasih. Sudah? Mungkin cukup Pak kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman.
Ya, sudah cukup? Mungkin cukup, Pak. Ya, ya wes terakhir nanti ya, selamat bekerja nanti mengerjakan MIAS-nya. Ya, dari saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama mengajar kalian. Ya, ya semoga nanti kuliahnya lancar. Titip pesan nanti pada saat semester berikutnya ya, semester berikutnya, khususnya nanti kalian pada saat mulai memilih ya tempat KP kerja praktek gitu ya. Yang satu nanti silakan dicatat ini pesan saya kan, nah nanti saya lihat ya entah itu karena pandemi atau alasan lainnya ya. Yang pertama saat KP usahakan kalian bisa kerja praktek selama 2 bulan ya, dan di situ ya minimal 2 bulan lah kira-kira gambaran seperti itu. Kemudian kalian belajar yang namanya PNID ya, PNID ya. Ada yang tahu nggak PNID apa itu? Ada yang tahu? Dicari piping and instrumentation diagram. Ya, itu adalah kewajiban kalian nanti ya. Jadi itu core kalian ada di sana ya. Pada saat mendesain kamu catat aja di sini, dan semoga nanti kamu bisa benar-benar memahami apa yang saya bicarakan ya. PNID itu ada kaidahnya dalam menyusunnya itu. Itu ada kaidah LOPA, LOPA, ya Layer of Protection Analysis ya. Ya. PNID ya. Di situ setidaknya kamu tahu ya cara membaca ya. Padahal kalau nanti itu kalau menyusun itu ada kaidahnya. Artinya LOPA itu tadi layer protection. Jadi ada proses ya. Proses ini harus layer terendah itu bahkan ya. Kalian paham proses itu tidak cukup, itu layer terendah. Nanti ada di atasnya proses ada kontrol ya. Misal kontrol ini nggak berfungsi, ada malfunction, itu masih ada safety. Safety kalau nggak berjalan masih ada mitigasi. Nah itu ada naik semakin ke atas. Kamu lihatan itu nanti ya, belajar LOPA dan juga belajar HAZOP. Ya saya kira itu cukup ya. Setidaknya nanti kerja praktek harus paham namanya PNID ya. Nah sambil jalan nanti kamu belajar apa sih namanya LOPA, apa sih namanya HAZOP. Oke, ada yang mau mereview apa yang mengulang apa yang saya sampaikan ini? Mungkin saya Pak, kalau misalkan mungkin teman-teman bisa nambahin. Jadinya nanti pesannya dari Pak Taufani, kita dalam menjalani KP minimal 2 bulan lah, entah di perusahaan mana. Nanti untuk teknik kimia sendiri, core of the core-nya itu PNID atau piping and instrument diagram. Nah di situ kita nanti harus bisa mempelajari kaidah-kaidahnya kayak LOPA, dan satunya saya mungkin komis Pak yang satunya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Tapi nanti kalau misalkan lagi liburan mau belajar ya nggak apa-apa nyuri start lebih dahulu. Ini tuh sih. Ya. Ya, itu ya pesan saya nanti ya. Ya, jadi masih banyak yang harus kalian pelajari ya. Yang penting nanti kan kerja praktek itu nggak hanya kerja praktek gitu loh. Karena nanti kalau kamu terjun di proyek ya itu pasti ketemu namanya PNID ya. Dan saya tidak hanya ingin kalian bisa membaca, tapi memahami bagaimana PNID itu dibuat ya. Ada filosofinya ya. Filosofinya itu adalah LOPA tadi itu. Dan mengevaluasi
PNID itu ada HAZOP-nya. HAZOP itu singkatan apa? Dari apa? HAZOP. Coba dicari. Hazard and Probability Study. Ya, itu ya. Ya, saya kira itu ya. Saya kira cukup untuk diskusi malam hari ini ya. Bisa kita akhiri? Bisa, Pak. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat apapun keadaannya. Tetap semangat ya. Ya, IPK jangan terlalu dikejar ya. Itu adalah buahnya. Ya, IPK-mu itu buah dari kerja kerasmu. Ya, jangan dilihat fokus ke sana ya. Ya, fokus kamu memahami apa yang disampaikan dosenmu ya. Ya itu loh. Supaya nanti dapat ilmu ya. Ilmu dapat kalau IPK-nya bagus ya, alhamdulillah itu bonus ya. Saya kira itu bisa kita akhiri ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama 1 semester saya mengajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya.